Silakan dimulai Bu Hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sensei Gata dan para siswa yang mengikuti kegiatan hari ini. Semoga keselamatan dan keberkahan atas kita semua di ruang virtual Zoom pada siang hari ini. Mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada hari ini bisa berkumpul di ruang Zoom meeting kali ini. Bapak, Ibu, Sensei Gata sekalian, dan para siswa yang mengikuti pertemuan hari ini, mohon izin menyampaikan susunan acara pertemuan EGMP Bahasa Jepang Provinsi Jawa Timur 5 Maret 2022. Yang pertama, pembukaan, kemudian refleksi bungkasai ke-24 yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Ibu Hesti Mayanti SS. Selanjutnya dilanjutkan dengan acara Oshaberikai dengan tema mengintip dunia kerja bermodal bahasa Jepang bersama tiga narasumber yang sangat muda tapi sudah luar biasa pengalamannya. Kemudian menyongsong EHB 2KS dan launching buku Ritenum yang akan disampaikan oleh beliau Ketua MGMP Bahasa Jepang Jawa Timur Ibu Luza Kodrianti, MPD, dan ditutup dengan door prize, serta nanti di akhir acara mohon seluruh peserta mengisi angket yang disediakan oleh panitia. Baik Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semuanya, sebelum kita mulai acara pada siang ini, mari kita bersama-sama mulai dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Langsung saja kita menuju ke acara berikutnya, yaitu refleksi bungkasai ke-24 yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Ibu Hesti Mayanti SS. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Hamidah Sensei. Sylvia Sensei onegai shimasu PPT-nya. Assalamualaikum Sensei Gata semuanya. Waalaikumsalam. Beberapa siswa ya di sini saya akan menyampaikan laporan bungkasai ke-24 MGMP Bahasa Jatim tahun 2021 yang kita laksanakan tanggal 12 Februari tahun 2022. Oke, selanjutnya Sensei. Ini adalah tim panitia bungkasai 24, ada Seni Kurniawan Sensei, Bini Sensei, Luza Sensei, saya, Erma Sensei, lalu Devi Sensei, Sylvia Sensei, Prahesti Sensei, Dia Sensei, Andika Sensei, Dwi Ernia Sensei, Hamidah Sensei, dan Erina Sensei. Juga kami sangat berterima kasih kepada Sensei Gata semuanya yang berkenan mengajak siswa-siswanya untuk ikut ke bungkasai dan melatih siswa-siswanya supaya berkenan untuk berkompetisi dan berpartisipasi di bungkasai ke-24 tahun ini. Oke, Sensei selanjutnya. Oke, nama kegiatan bungkasai kali ini adalah temanya Aratana Rekisio Sukurimasho. Ada hal-hal baru yang kita mulai di bungkasai tahun ini ya Sensei, seperti ada workshop dari JF dan konjen juga dari beberapa universitas dan hal-hal baru lainnya yang kita temukan di bungkasai hari ini. Waktu dan kegiatannya pada hari Sabtu 12 Februari 2002 jam 8 sampai selesai, tempatnya di Zoom. Jadi tidak kemana-mana, di rumah masing-masing atau di sekolah masing-masing. Oke, sasarannya
kegiatan ini adalah untuk semua siswa tingkat SMA, MA, SMK, SMP, intinya untuk semua siswa pembelajar bahasa Jepang di Jawa Timur. Oke, Sugi Sensei selanjutnya. Oke, jenis lomba yang tahun ini hanya ada 4 lomba Sensei, ada baca berita, sumber beritanya dari NHK News, lalu ada role play. Yang banyak dipilih di role play ini adalah tema Kako, menjadi banyak pilihan dari para peserta, lalu ada desain karakter, dan terakhir Sodo. Untuk Sodo, kanji yang banyak ditulis adalah Aki dan Fuyu. Baik, selanjutnya. Oke. Ketika pembukaan, kami dibuka oleh Ibu Insinyur Heriani, perwakilan dari Dinas Pendidikan Jawa Timur. Lalu ada Pak Yamazaki Takaya dari Deputi Japan Foundation, Bapak Takeyama dari Konsulat Jenderal Jepang, dan yang membuka kemarin adalah dari Dinas Pendidikan Jatim, Ibu Heriani. Dan kami juga mengundang beberapa dosen selaku juri dan beberapa narasumber pada kegiatan tersebut. Oke, selanjutnya Sensei. Oke, peserta lomba ada 30 peserta untuk lomba baca berita, ada 32 tim role play, ada 53 peserta desain karakter, dan 70 peserta Sodo. Dewan juri yang membantu kami di baca berita ada Urip Zainal Sensei dari UNESA, ada Tejima Rie dari Japan Foundation di lomba baca berita. Di lomba role play ada Elizabeth Woro Sensei dari Unipro dan Desi Mayanti Sensei dari Unitomo. Untuk desain karakter ada Valdi Sensei dari Asia Malang, ada Cuk Yohana Sensei dari Untak. Dan untuk Sodo, kami meminta bantuan dari Native, Kashiwabara Sang, dan dari UNER, Gandhi Sensei. Oke. Selanjutnya, Sensei. Oke, untuk narasumber yang membantu kami untuk workshop di Pungkasai 24 adalah dari tim Japan Foundation, Morita Sensei dan Abigail Sensei yang membawakan tema Furoshiki. Jadi pada kegiatan ini semua peserta berlatih untuk membuat furoshiki untuk bahan kecil mau untuk benda-benda kecil sampai yang besar. Kemarin tuh sampai membungkus helm. Lalu dari UNESA itu ada Didik Sensei tentang penggunaan domo. Jadi kemarin tuh dijelaskan tentang domo. Sumimasen, penggunaannya itu seperti apa itu, lalu ada sosialisasi tentang jurusan bahasa Jepang di UNESA juga. Dari tim konjen ada Sumura Sensei yang membawakan tema tentang Kenko. Di sini kemarin tuh dibawakan tema kenapa ada 3 tips warga Jepang supaya sedikit penyebaran coronanya, yaitu dari makanannya, lalu budayanya yang tidak saling bersalaman, juga dari olahraga. Kalau kemarin tuh Rajio Taiso yang dipresentasikan. Lalu dari Zinuri Sensei tentang studi ke Jepang. Oke, selanjutnya Sensei. Untuk aplikasi yang kami gunakan ketika lomba kemarin adalah menggunakan Zoom dan WA Group. WA Group ini untuk komunikasi informasi dari panitia ke peserta dan ke guru pendamping jika ada di dalam WA Group tersebut. Untuk Zoom kami bagi menjadi 2 breakout room, 1 ruang utama, dan 2 breakout room, 1 ruang utama. Jadi yang untuk ruang utama itu untuk siswa-siswa atau peserta lainnya yang tidak masuk final baca berita. Jadi ada 2 breakout room untuk baca berita, 1 ruang tunggu dan 1 ruang tes. Oke, selanjutnya Sensei.
Ini kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ketika pembukaan, jadi pembukaan dan seterusnya. Kegiatan sesi pertama ada pembukaan, perkenalan juri, pengarahan informasi, sampai ada ke penayangan video dan penayangan hasil karya siswa yang berupa role play, sodo, dan desain karakter, serta baca berita. Juga ada workshop dari Japan Foundation. Lalu setelah itu, setelah ISOMA, ada workshop dari UNESA dan workshop dari Konjen, lalu ditutup dengan pengumuman pemenang. Oke, selanjutnya Sensei. Ini untuk laporan pemenang-pemenangnya di Lomba Bungkasai 24. Untuk juara umum ada SMAN 1 Probolinggo karena mendapatkan banyak sekali piala. Sugi Sensei. Ini laporan tentang hasil angket, jadi capaian kegiatan Bungkasai. Yang paling kecil adalah peserta lombanya dan pengisian di Google Form ya. Jadi mungkin ada beberapa yang belum mengisi di Google Form pas acara berlangsung. Oke, selanjutnya Sensei. Ini hasil respon tentang workshop The Japan Foundation. Kebanyakan menyatakan sangat menarik, sangat bermanfaat, menambah wawasan, dan 49 orang menyatakan menarik saja. Untuk workshop dari Konjen, 140 orang menyatakan sangat menarik dan 24 orang menyatakan menarik. Oke, selanjutnya Sensei. Untuk kegiatan Bungkasai sendiri ada 4% yang menyatakan tidak puas, ada 86% menyatakan puas, dan 10% menyatakan sangat puas. Ini menjadi koreksi kami nanti akhirnya kenapa ada yang tidak puas 4%. Hai, selanjutnya Sensei. Oke. Ini ada beberapa saran untuk Bungkasai kami. Tetap mengadakan lomba pidato dan presentasi, mungkin nanti akan kami diskusikan lagi bagaimana tentang cara pelaksanaannya nantinya. Oke, selanjutnya Sensei. Ini untuk anggaran yang digunakan ketika Bungkasai, jadi tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Untuk Bungkasai kali ini anggarannya hanya full dari pendaftaran dan kas MGMP saja. Selanjutnya Sensei. Ini dokumentasi selama kegiatan. Ketika pembukaan, Sensei selanjutnya. Dipencet-pencet aja sudah Sensei, nggak apa-apa. Selama workshop, dan ini selama workshop dengan UNESA, ini ketika dengan Konjen, lalu yang terakhir ini link untuk pemenang-pemenangnya, sodo dan desain karakter, dan ini sertifikatnya. Oke. Sudah, terima kasih Sensei. Kami panitia dan pengurus MGMP Jawa Timur sangat berterima kasih atas partisipasi yang telah Sensei Gata lakukan, membimbing dan menyarankan siswa-siswanya untuk mengikuti lomba-lomba di Bungkasai. Semoga tahun depan lebih banyak yang mengikuti lagi. Hai, arigatou gozaimasu. Amin. Ya, semoga tahun depan banyak yang ikut lagi ya Sensei, soalnya bisa dari SMP, SMA, SMK, MA, semuanya boleh ikut. Amin. Terima kasih, Esti Sensei, atas paparannya. Sekali sama Desta, semoga tahun depan bisa lebih solid lagi dan yang berpartisipasi lebih semangat dan lebih banyak lagi. Terutama dari teman-teman dari SMP mungkin gitu Sensei. Semoga bisa digiatkan lagi untuk tahun depan. Oke, alhamdulillah. Langsung saja kita lanjutkan pada acara berikutnya. Acara
kita yang mungkin ditunggu-tunggu nggih. Hari ini insya Allah ada 3 pemateri. Subhanallah masih sangat muda semuanya dan kebetulan sepertinya ini nggih dari satu alma mater. Jadi bisa menjadi inspirasi gitu. Osaberikai bincang-bincang hari ini mengusung tema mengintip dunia kerja bermodal bahasa Jepang. Nah, seperti kita ketahui bahwa kemampuan bahasa Jepang itu tidak hanya terbatas nantinya ketika kita ingin bekerja gitu nggih, tidak hanya di bidang dunia kependidikan, tapi bisa dimanfaatkan di hampir semua lini, terutama dengan adanya hubungan Indonesia dan Jepang yang semakin lama semakin baik. Gitu. Mari kita ikuti pemaparan dari 3 narasumber yang luar biasa dan masih muda ini. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan profil beliau-beliau dari ininya, PPT-nya. Dari Sylvia Sensei atau dari saya? Dari saya juga bisa, Sensei. Ini mulai dari siapa dulu? Dari Gusang dulu. Bagusang dulu. Oh ya, oke. Ini seperkawanan sepertinya, Sensei. Subhanallah. Profilnya dulu aja, Sensei. Profil Sebentar, bukan dari ini ya? Pembicara. Ini di bawahnya yang tadi, di PPT yang sebelumnya tadi. PPT pembukaan ya kalau nggak salah. Enggak, yang pembukaan tadi. Iya betul itu, Sensei. Nah itu profil. Baik, alhamdulillah. Terima kasih, Sensei. Jadi pemateri kita yang pertama adalah Bagus Rifana Putra SS. Beliau lahir pada tahun 1994. Subhanallah, masih muda sekali. Selanjutnya, Sensei. Oke. Alumni SDN Arjosari bisa dibaca. Pernah mendapat kesempatan untuk mengikuti Japanese Language Education 1 Year Max Program. Dan saat ini mendapat amanah bekerja di Yamindo, Philip Morris Sampurna, dan IBM Malaysia. Selanjutnya, pembicara yang kedua. Oke, Muhammad Siddiq Rahmadisang. Pernah berkesempatan mengikuti Japanese Studies 1 Year Max Program. Saat ini bekerja di PT Yuta Tanker Mulia, Ponimu Indonesia, dan Muse Indonesia, Muse Asia. Monggo, selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah Naufal Pandusargo SPD. Karena belajar di Liberal Arts Studies, saat ini bekerja di PT Integrity Transport System Indonesia. Insya Allah nanti masing-masing pembicara akan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan dunia kerja, terutama mungkin yang mana bahasa Jepang bisa berperan sangat penting dalam dunia kerja yang beliau-beliau semua geluti. Insya Allah setiap pembicara nanti akan memaparkan sekitar 10-15 menit. Setelahnya kami persilakan kepada seluruh peserta yang ingin bertanya. Nanti di akhir sesi, insya Allah ada kesempatan bertanya kepada masing-masing pembicara. Jadi jangan lupa, karena nanti masing-masing pembicara menyampaikan pemaparan lebih dahulu. Kalau ada pertanyaan silakan dicatat. Jangan sampai nanti cuma dihafal aja waktu tanya terus lupa. Gitu.
Untuk kesempatan pertama nanti langsung kami persilakan kepada Bagus Sensei, kalau Bagus Sensei sudah selesai, nanti kemudian kepada Muhammad Siddiq Sensei, setelahnya kepada Naufal Sensei. Silakan, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Bagus Sensei. Bagus Sensei. Halo. Bagus Sensei masih ada di sini nggih? Iya Sensei, suaranya tidak terdengar. Nggih. Tapi sudah di-unmute ini jenengan. Sambil menunggu Bagus Sensei siap, mungkin ini mengingatkan untuk para Sensei Gata Absensi. untuk ini ya, absensinya sudah ada di chat. Mohon silakan diisi. Atau mungkin dimulai dari yang lain dulu. Oke, atau Muhammad Siddiq Sensei sudah siap? Mungkin dari Oke, Muhammad Siddiq Sensei, panggilannya Muhammad Sensei atau Siddiq Sensei? Sebentar Bu, itu Siddiq Sensei namanya. Ini lagi di Oh, sebelah ngoten. saya, masih ngetes audio Bu. Masih. Oh, oke. Halo, apakah sudah terdengar jelas? Sudah Sensei, silakan. Oke, kalau gitu saya mulai. Selamat siang pada Sensei Gata dari MGMP dan para murid dari beberapa sekolah. Di sini saya sangat bersyukur sekali, merasa sangat terhormat bisa diundang dari MGMP untuk menjadi narasumber di acara kali ini. Oke, bisa dimulai mungkin. Share screen-nya. Ya, di sini saya membawakan presentasi mengenai peluang bekerja dengan bahasa Jepang. Oke, next. Ya, sesuai dengan yang sudah diperkenalkan oleh sensei sebelumnya tadi, nama saya Muhammad Siddiq Rahmadi. Saya lulusan dari Sastra Jepang Brawijaya. Dulu tahun 2017 saya pernah mendapat beasiswa Japanese Studies dari Max di Universitas Toyama. Kemudian setelah saya pulang dari program beasiswa, saya bekerja di PT Jota Tanker Mulia. Itu adalah perusahaan LPK sekaligus memegang SO sebagai sending organization untuk pemberangkatan tenaga kerja. Kemudian setelah itu saya bekerja di Ponimo Indonesia sebagai translator anime. Terus saya juga saat ini bekerja di Muse Indonesia dan Asia sebagai translator official anime juga. Seperti itu. Next. Nah, ketika kita
berbicara mengenai peluang bekerja dengan bahasa Jepang, maka pertanyaannya merucut pada 3, yaitu apa peluang kerja dengan bahasa Jepang, lalu bagaimana cara mendapatkan kesempatan itu, kemudian apa yang harus disiapkan. Next. Di sini saya akan berbicara mengenai peluang bekerja sesuai dengan pengalaman yang saya punya selama bekerja. Jadi yang pertama itu peluang kita untuk bekerja dengan bahasa Jepang itu adalah dengan bekerja sebagai Gino Jisuse atau melewati program magang ke Jepang. Nah, program tenaga kerja ini, pemagangan tenaga kerja ini bisa melalui jalur negeri, melalui IM atau Depnaker. Biasanya di setiap provinsi atau dari tenaga kerja sendiri itu membuka satu program seperti itu, atau kita juga bisa melalui jalur swasta lewat LPK, SO dan AO. Nah, bedanya SO sama AO ini apa? Kalau SO itu yang dari Indonesianya. Jadi para siswa itu akan dibimbing dari LPK dulu keterampilan bekerjanya dan keterampilan bahasa, baru nanti diwawancara di SO. Nah, nanti setelah SO oke, nah nanti baru ke AO. Nah, AO ini yang organisasi dari Jepangnya atau accepted organization yang tercatat di Depnaker. Kurang lebih untuk jalur negeri itu pembukaan pemagangan tenaga kerjanya itu dibuka kurang lebih setahun sekali. Sementara kalau yang jalur swasta itu tergantung apakah ada job order dari AO untuk menerima tenaga kerja. Kurang lebih seperti itu. Okay, next. Nah, di sini data mengenai jumlah tenaga kerja yang sudah ada di Jepang. Bisa dilihat banyak dari mereka itu adalah banyak yang dari manufaktur, banyak yang dari konstruksi. Yang belakangan ini sedang booming itu adalah pelayanan kesehatan dan kesejahteraan. Ya. Sedang banyak yang dicari itu kanggoshi dan kaigo, antara perawat sama perawat lansia sama perawat dokternya. Oke, next. Nah, bidang kerja untuk sebagai Gino Jisuse ini, untuk pemagangan tenaga kerja ini, kurang lebih ada 14 bidang. Mulai dari perhotelan, perawat lansia, seperti yang bisa dibaca di gambar, ada industri listrik juga, permesinan, ada konstruksi, produksi makanan, perhotelan, penerbangan, dan lain-lain. Lebih seperti itu. Next. Nah, kemudian jalurnya itu bisa dilihat di gambar berikut. Jadi mulai dari pendaftaran, pemberkasan. Pemberkasan ini kurang lebih dokumen-dokumen awal, misalnya seperti KTP, KK, kemudian apakah sudah punya sertifikat bahasa Jepang. Untuk rata-rata bahasa Jepang yang diperlukan itu rata-rata N4. Ya, kalau misalnya dari sertifikat bahasa Jepang kan ada 5 level, dari yang paling rendah level 5. Nah, untuk pemberangkatan tenaga kerja ini hanya diperlukan untuk N4 saja. Apabila punya lebih dari N4 justru lebih bagus lagi gitu. Terus kemudian ada premedikal, kemudian nanti dilatih lagi pendidikan bahasa Jepangnya selama 1-3 bulan, tergantung setiap organisasi mempunyai standarnya masing-masing. Kemudian ada beberapa tes, ada tes matematika juga, ada tes fisiknya juga, sekaligus dilihat apakah nanti calon tenaga kerja ini siap atau tidak, seperti itu. Nah, nanti ada proses wawancara. Nah, setelah dari wawancaranya lolos, kemudian medical check up lagi, kemudian persiapan dari SO-nya biasanya itu sekitar 1-3 bulanan, baru nanti bisa diberangkatkan. Kurang lebih normalnya seperti itu. Next. Nah, kemudian
dalam bidang saya juga, yaitu saya bekerja sebagai translator untuk penerjemah anime untuk di dalam beberapa platform digital seperti itu. Tidak hanya, jadi penerjemah itu tidak hanya dalam bentuk dokumen saja, tapi juga ada yang dalam bentuk konten digital seperti yang apa namanya untuk sub atau takarir. Beberapa platform juga ada yang sudah membutuhkan penerjemah tersebut dalam skala besar, dalam jumlah agak banyak. Contohnya seperti Next. Ya, contohnya seperti Netflix ya, yang biasa untuk tempat nonton film-film atau kartun-kartun. Kemudian Next. Kemudian ada Disney Hotstar. Kemudian ada lagi. Nah, ini dari tempat saya di Muse Asia. Next. Ya. Ini salah satu contoh anime yang sudah apa namanya pernah Muse Asia kerjakan, yang kemarin sempat booming. Ya, next. Nah, rata-rata bidang yang dibutuhkan dalam penerjemah ini rata-rata itu ada 3 kurang lebih untuk itunya. Jadi yang pertama adalah timer. Timer itu adalah orang yang memberi penjeda waktu kapan dialog ini harus keluar seperti itu, agar supaya pas antara mulut dan apa yang dibicarakan itu supaya pas seperti itu. Kemudian baru nanti dari setelah sudah ada penjeda waktunya nanti diterjemahkan oleh penerjemahnya, oleh sabernya. Kemudian setelah dikerjakan oleh sabernya baru nanti diberikan kepada editor untuk dicek apakah terjemahan tersebut sudah cocok atau belum, atau mungkin ada sedikit konteks yang hilang seperti itu. Ya, jadi apa namanya belakangan ini banyak juga apa namanya digital konten juga, beberapa video dari YouTube yang perlu sedikit apa namanya penerjemahan untuk mengarah ke viewer yang lebih luas seperti itu. Tanpa penerjemah ini nanti apa namanya biasanya videonya akan lebih segmented atau range viewernya akan lebih kecil seperti itu. Oke, dari pengalaman saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Sidik Sensei. Oke. Soalnya pemaparannya. Kalau sebelum-sebelumnya kita taunya penerjemah itu menerjemahkan komik, menerjemahkan anime yang di TV dan sebagainya. Sekarang sudah merambah pada subtitle ya. Dan mungkin subtitlenya pun sekarang sudah tidak anime lagi, tapi juga subtitle YouTuber karena sekarang banyak sekali YouTuber yang menggunakan subtitle gitu ya. Terutama YouTuber yang basisnya keluarga itu malah semakin kemana-mana gitu. Jadi kalau semuanya ada YouTuber Jepang gitu ya. Mungkin sekarang kita sudah mengenal banyak sekali. Kalau dulu di Jepang jarang sekali ada YouTuber yang bisa dinikmati oleh kalangan ibu-ibu Indonesia, sekarang mulai banyak. Dan itu memang subtitlenya sangat dibutuhkan gitu. Nah, selanjutnya Bagus Sensei apakah sudah siap? Halo, apakah suara saya kedengaran sekarang ya? Ya, sudah Sensei, sudah kedengaran. Oh iya, nah, kalau gitu ya bisa. Videonya mungkin bisa dinyalakan Sensei. Oh iya, bentar ya Sensei ya. Oke, silakan Sensei. Iya Sensei, terima kasih Sensei atas waktunya. Ya, sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya. Tadi sudah terima kasih Sensei telah diperkenalkan. Nah ya, nama saya Bagus Rifana Putra, mungkin sering dipanggil Bagus. Ya, di sini kami bertiga sebenarnya juga satu alumni SMA dan juga satu alumni universitas kebetulan ya. Ya, jadi sekarang mungkin langsung saja. Jadi di sini saya akan membawakan tema tentang kerja modal bahasa Jepang. Apa aja sih kayak gitu. Ya, mungkin bisa langsung di next, Sensei.
Ya, jadi mungkin pengalaman kerja saya. Jadi saya udah mulai bekerja dari tahun 2017 sampai 2022. Jadi sebenarnya saya tidak terlalu pengalaman ya, masih baru 5 tahun saya bekerja. Ya, jadi yang pertama saya di Yamindo sebagai Research and Development Admin dan juga sekaligus bahasa Jepang di interpreter. Ya, jadi ini pun masih 1,5 tahun. Lalu selanjutnya saya mendapatkan kesempatan bekerja di perusahaan internasional yaitu Philip Morris Sampurna International Service Center sebagai akuntan. Jadi di sini sudah istilahnya hampir tidak berhubungan dengan bahasa Jepang. Nah, tapi di sini kebetulan saya memegang market Jepang. Ya, selanjutnya yang terakhir yaitu saya bekerja di IBM. Ini juga sama, yang tadinya akuntan sekarang bekerjanya di era digital, yaitu bisnis mesin, jadi yang berhubungan dengan sistem-sistem. Dan di sini pun saya juga bekerja sebagai akuntan spesialis untuk Jepang dan India. Ya, jadi di sini alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk berkarir secara internasional dan ini juga masih sampai sekarang. Oke, mungkin bisa lanjut, Sensei. Ya, mungkin ini sebenarnya pertanyaan pribadi kepada pribadi saya sendiri dahulu. Dulu sekali waktu saya pertama kali belajar bahasa Jepang. Jadi dulu waktu saya belajar bahasa Jepang, skill bahasa Jepang itu buat apa sih? Terus emang nanti ke depannya jadi apa sih? Nah, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini nggak hanya saya saja yang mengalami, mungkin banyak teman-teman di luar sana juga mengalami. Nah, tapi menurut pengalaman saya sampai selama ini, ternyata mungkin bisa di next Sensei. Ya, ternyata fungsinya tuh banyak. Jadi ya fungsinya banyak dan juga ternyata kita tuh bisa jadi apa saja dengan skill bahasa Jepang. Jadi nggak hanya namanya ilmu itu tidak ada yang namanya sia-sia. Jadi semua itu ternyata banyak sekali fungsinya. Oke, mungkin di next lagi Sensei. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya, kerja modal bahasa Jepang itu bisa dibagi menjadi 3 jenis. Jadi pertama adalah sebagai skill utama. Jadi bahasa Jepang kerja yang memerlukan bahasa Jepang sebagai skill utama. Selanjutnya adalah kita kerja memerlukan bahasa Jepang sebagai skill penunjang. Dan yang terakhir adalah sebagai modal kita kalau kita ingin berangkat ke Jepang. Oke, mungkin bisa di next Sensei. Nah, untuk yang kerja bahasa Jepang sebagai modal skill utama, itu contohnya seperti translator, interpreter, dan edukator. Ya, translator dan interpreter tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Sidik, ya. Jadi memang diperlukan sangat detail untuk bahasa Jepangnya, dan juga edukator. Edukator ini seperti meliputi dosen, meliputi guru, mungkin bisa guru SMP atau SMA, pokoknya semua edukator ataupun guru les-lesan. Nah, biasanya ini ciri utamanya kalau teman-teman biasanya cek di mungkin LinkedIn atau platform semacamnya, itu biasanya mereka memerlukan sertifikasi skill minimal, yaitu biasanya contohnya mereka bakalan minta skill minimal N3 atau minimal N2. Dan ini pun juga nggak cuma di Indonesia, tapi ini juga berlaku di luar negeri, sama. Jadi mereka memerlukan skill minimalnya. Nah, kalau ada seperti itu, requirement seperti itu berarti bahasa Jepangnya adalah skill utama yang diperlukan. Nah, ini yang biasanya teman-teman sastra Jepang atau lulusan bahasa Jepang yang diincer. Nah, selanjutnya yaitu yang sebagai skill penunjang. Mungkin bisa di next. Nah, ini yang biasanya sering kelewatan sama lulusan-lulusan bahasa Jepang. Untuk pembelajar bahasa Jepang atau lulusan bahasa Jepang sebenarnya nggak cuma translator, nggak cuma interpreter, nggak cuma edukator dan segala macam. Ternyata kita tuh juga bisa loh jadi yang lain seperti contohnya akuntan, editor, bahkan YouTuber. YouTuber pun sekarang juga banyak, sudah mulai banyak seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Sensei, sudah banyak juga yang memakai skill bahasa Jepang, nggak cuma orang Jepang tetapi ada juga YouTuber Indonesia yang mereka juga memiliki skill bahasa Jepang sebagai penunjang. Ya mungkin yang sering yang paling terkenal ya mungkin ya kayak Jerome kayak gitu kan. Skill penunjangnya adalah bahasa Jepang. Skill utamanya apa? Yaitu matematika. Seperti itu. Nah, mungkin bisa di next Sensei. Biasanya ini yang keliputan nih sama teman-teman.
Nah, ciri utamanya biasanya kalau teman-teman cari di LinkedIn atau platform semacamnya, itu tidak adanya syarat minimal skill. Jadi biasanya cuma mereka bilang dapat berbahasa Jepang diutamakan. Nah, kalau ada ciri-ciri seperti itu, sebenarnya teman-teman jangan takut untuk apply. Meskipun syarat-syarat di atasnya kayak minimal ternyata harus memiliki minimal S1 di bidang akuntansi atau minimal S1 di bidang HR atau manajemen. Nah, tapi ternyata di bawahnya ada tulisan dapat berbahasa Jepang diutamakan. Nah, itu sebenarnya teman-teman jangan ragu untuk daftar. Karena apa? Ternyata skill penunjang itu juga bisa menjadi sasaran kita untuk bekerja. Ya, mungkin contohnya seperti saya karena waktu itu dibutuhkannya sebenarnya adalah S1 akuntansi, tapi ternyata saya nggak punya dan saya coba daftar, tapi ternyata yang diterima saya gitu, bukan orang-orang akuntansi. Nah, selanjutnya Sensei. Halo, oh oke. Ya, selanjutnya yang terakhir ini yang tadi juga sedikit dibicarakan oleh Sidik, saudara Sidik. Jadi kebanyakan itu kita bisa memakai LPK atau lembaga pemberangkatan lembaga apa namanya ya, pelatihan kerja ya kalau nggak salah ya, lembaga pelatihan kerja. Nah, ini pun juga banyak sekali yang dibutuhkan di Jepang. Tadi juga sudah disebutkan secara detail oleh saudara Sidik, jadi tidak akan saya sebutkan satu-satu lagi. Nah, dan juga sebenarnya ini juga keluputan sama teman-teman lulusan Jepang atau pembelajar bahasa Jepang, yaitu kita sebenarnya bisa juga langsung kita waktu kita di Jepang itu kita bisa kayak di Jepang itu sebenarnya banyak juga perusahaan Indonesia, terutama perusahaan wisata yang mereka itu kayak memerlukan orang yang bisa bahasa Jepang dan mau ke Jepang. Untuk seperti contohnya, ini contoh ya pemandu wisata, tapi untuk wisatawan Indonesia. Nah, ini yang sering keluputan juga. Jadi orang-orang teman-teman juga banyak itu yang dicari adalah yang bahasa Jepang sebagai skill utama. Padahal nggak cuma skill utama, kita bisa menggunakan bahasa Jepang sebagai skill penunjang dan juga sebagai modal kita nanti ke Jepang. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan ya, karena sebenarnya banyak sekali modal. Ya, jadi intinya bahasa Jepang itu bisa menjadi modal banget dan jangan hanya fokus ke satu pilihan karena pilihan itu sangat banyak dan jangan ragu untuk istilahnya mencoba hal-hal baru. Jadi jangan sampai ada pikiran karena kita lulusan bahasa Jepang kita cuma ingin sesuatu yang berhubungan dengan bahasa Jepang atau berhubungan dengan perusahaan Jepang. Jangan hanya seperti itu karena kita mempunyai kesempatan untuk berkarir secara internasional juga dan nggak cuma di Jepang. Jadi kita ternyata ada perusahaan Malaysia yang mereka butuh skill bahasa Jepang, tapi di negaranya mereka nggak nemu nih. Nah, atau juga di India yang sekarang paling banyak itu di India yang saya tahu di India itu paling banyak memerlukan bahasa Jepang dan kita bisa berkarir secara internasional di sana. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Sensei. Luar biasa. Sangat menarik ya. Bisa jadi apa saja dengan bahasa Jepang ya Sensei. Kalau kita kadang-kadang kalau mau lulus, waduh bingung habis ini kalau mau lanjutin ke jurusan apa untuk teman-teman yang SMA atau SMK itu Sensei. Kalau mau kerjanya apa gitu. Ternyata luar biasa tadi terutama untuk skill penunjang dan modal berangkat itu malah yang jarang sekali kita kulik ya Sensei. Padahal nyari di Google atau tanya ke senior-senior itu malah tidak tanya yang penunjang ataupun modal berangkat ke Jepangnya, tapi tanyanya kira-kira bisa jadi guru enggak kayak gitu, atau kira-kira bisa dapat beasiswa untuk apa kayak gitu, tapi yang berhubungan dengan skill utama. Terima kasih Sensei pencerahannya. Untuk teman-teman kalau ada pertanyaan yang lebih detail lagi jangan lupa dicatat nggih. Karena ngebut ini tadi presentasinya dari mulai Sidik Sensei sama Bagus Sensei. Jadi nanti tanya yang banyak saja. Kalau ingin tahu lebih detail ngeten ya insya Allah ada waktunya. Oke, berikutnya untuk Naufal Sensei, sampun siap? Ya, Bu. Oke, kami persilakan Sensei, monggo. Oh ya.
Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Sensei Gata sama teman-teman. Ini perkenalkan ya, nama saya Noval Pandu Suargo. Ini saya juga tadi sudah disebutkan sama Bagus Senpai ya. Ini sama-sama satu alumni. Ini saya dari SMA 8 juga. Kebetulan satu alma mater ya dari Brawijaya University Universitas Brawijaya ini juga satu lulusan. Ini dua senpai tadi Sidik Sensei sama Bagus Sensei ini juga sebenarnya senpai saya. Nanti mereka lebih pintar-pintar sebenarnya dari saya. Jadi ini saya share sebisa saya. Ini minta tolong ya. Jadi saya juga pernah belajar di Tohoku University, ini di Liberal Arts Studies ya waktu tahun 2016. Jadi ini programnya waktu itu beda dari Sidik Sensei sama Bagus Sensei ya. Saya cuman lebih pendek tapi belajar banyak hal ini waktu di sana. Dan setelah pulang saya masuk di PT Hitachi Transport System Indonesia, ini di daerah sekitaran Mojokerto ya. Ini saya sebagai Japanese Translator Interpreter sama accounting tracking. Ini tadi sudah banyak disebut sama Bagus sama Sidik Sensei. Ini jadi saya lebih ke persiapan untuk ke ke dunia kerja tersebut. Jadi untuk persiapan ke dunia kerja tersebut itu ada banyak selain belajar. Jadi kan ada banyak aktivitas, jadi bisa salah satunya kalau misalnya nanti teman-teman yang ada di SMA, SMP ini mau masuk kuliah, jadi di kuliah sendiri itu ada banyak kegiatan di selain belajar. Jadi ada banyak aktivitas, ya salah satunya itu beasiswa seperti ini juga. Ini sangat bisa mempersiapkan kita untuk dunia kerja. Ya memang bukan ini saja salah satu cara, cuman dengan bisa kesempatan di kuliah itu banyak sekali jadi untuk bisa beasiswa ke Jepang. Minta tolong next. Ya, ini saya perkenalkan salah satu beasiswa saya dulu. Ini jadi saya ikutnya IPLA namanya, International Program in Liberal Arts. Ini jadi kita program pertukaran pelajar waktu itu di Tohoku University ya, ini di Prefektur Miyagi. Jadi ini program untuk memberi kesempatan jadi pada siswa-siswa untuk belajar liberal arts. Jadi liberal arts itu termasuk macam-macam untuk ekonomi, manajemen, edukasi, hukum, sejarah, dan literatur, dan lain-lain. Ini kelasnya itu nggak cuma bahasa Jepang aja, jadi ada bahasa Inggris. Selain liberal arts juga ada kelas bahasa Jepang. Di sana kita dilatih bahasa Jepang, dan juga ada bisnis, ada hukum. Ini agar mempersiapkan jadi siswa-siswanya itu agar bisa siap di dunia kerja. Dan juga untuk siswa-siswa di universitas ini yang terutama nilainya bagus atau bisa direkomendasikan senseinya, ini juga bisa dapat support finansial di sana waktu itu. Jadi sebulan bisa mendapatkan biaya hidup sekitaran ya Hachima atau ya sekitaran Jumang juga. Kalau programnya Max itu bisa lebih tinggi lagi. Next. Ya, jadi waktu itu di sana ini saya sharing kelas-kelas ini terutama yang membantu saya. Jadi ini karena mengikuti kelas ini saya alhamdulillah di pekerjaan itu banyak terpakai ilmunya. Jadi nggak cuman belajar bahasanya saja, bahasa Jepang, cuman dari bahasa Jepang sendiri itu nggak cuma bahasa yang bisa dipakai di dunia kerja. Jadi ada kebudayaan perusahaan seperti itu, dan untuk decision making. Jadi karena pola pikir setiap negara, terutama Jepang itu kan juga beda. Jadi di kelasnya itu kita belajar untuk bagaimana kita mengambil keputusan yang tepat di ranah perusahaan Jepang seperti itu. Lalu ada Japanese Communication Behavior, jadi bagaimana caranya kita berkomunikasi antar orang Jepang dan orang Indonesia atau orang-orang mancanegara lainnya dengan orang Jepang itu hubungannya seperti apa sih? Lalu ada pemahaman
Jepang melalui budaya-budaya lain, lalu global business leadership, lalu ada juga yang tidak berhubungan bahasa Jepang pun juga ada. Jadi seperti Aikido, lalu logic via puzzle ini seperti matematika seperti itu juga ada, lalu juga ada ya ini kanji juga ada yang pasti, terus sama Japanese language level ini sebenarnya isinya banyak. Next. Ya, ini Japanese class-nya waktu itu yang saya terima itu ada Bunpo, Dokai, lalu ada belajar bahasa Jepang melalui lagu. Ini waktu itu juga diskusi mengenai lagu ke berbagai murid-murid luar negeri ya. Lalu ada Kobung, ini literatur tua Jepang. Ini kita mempelajari intinya sastra tua di Jepang sana. Ini saya sebenarnya masih susah sih sampai sekarang. Jadi waktu itu belajar ini di sana. Ya, next. Ini cuma saya nampilkan foto-foto waktu di sana. Ini selain belajar juga ada banyak-banyak aktivitas. Jadi ikuti festival seperti ini. Lalu next. Ya, ini ada nomikai, lalu kita juga diajarkan oleh tetangga penduduk sekitar itu untuk kita pakai pakaian yukata itu bisa dipinjemi. Nah, ini masih banyak aktivitas lainnya. Next. Ya. Dan ini juga sebagai salah satu pengalaman yang terutama membantu saya di bidang pekerjaan yang saya sekarang ini. Saya juga mengambil banyak volunteer sama Aruba itu. Jadi alhamdulillah di sana saya banyak dapat kesempatan ya untuk dapat ikut serta di hal-hal seperti ini. Jadi itu yang di sebelah kiri foto volunteer mengurus anak-anak Jepang. Jadi kita dapat kesempatan untuk berhubungan langsung dengan anak-anak Jepang, cara mengajar yang bagus, dan gimana sih bedanya kita mengurus anak Indonesia dengan anak Jepang itu, bagaimana caranya kita mengendalikan lah istilahnya. Jadi mengajar bagaimana anak Jepang yang baik itu seperti apa, yaitu saya mendapatkan banyak pengalaman lah di situ. Terus itu yang sebelah kanan itu juga kita dapat pelajaran untuk paduan suara juga. Nah, ini banyak juga lain-lain ya. Mohon berikutnya. Ya, jadi setelah itu tadi saya mendapatkan alhamdulillah dapat pengalaman ya. Ini peluang kerjanya saya masuk Hitachi Transport System Indonesia. Ini awalnya saya masuk itu jadi translator. Jadi waktu itu direkrut sebagai translator interpreter. Jadi job desk-nya saya itu menjadi support Japanese. Jadi kalau misalnya Japanese-nya ada keperluan, jadi kalau misalnya support sehari-hari, ada mau ke dokter, ada mau mengadakan meeting atau ya telepon atau apapun itu, ini yang menjadi tugas saya untuk support mereka. Lalu yang tentu interpreting. Nah, ini interpreting itu bisa di macam-macam. Ini bisa interpreting di ya obrolan biasa pekerjaan atau di meeting atau di online meeting ya, atau waktu keluar seperti itu interpreting antara lokal lokal customer dengan Japanese perusahaan kita, itu juga sebagai salah satu job desk saya untuk menyambungkan mereka seperti itu. Lalu selain interpreting juga saya bertugas sebagai translate email ini dan dokumen. Jadi dokumen perusahaan seperti itu. Lalu ada email antara email-emailan satu dengan lokal dengan Japanese kita, atau lokal perusahaan saya dengan Japanese orang luar seperti itu melewati saya agar bisa ditranslate seperti itu. Intinya saya menjembatani seperti itu. Dan lalu setelah 2 tahun ini saya ditunjuk sebagai accounting track. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sama Bagus Sensei tadi ya. Ini bahasa Jepang itu bukan salah satu skill. Jadi kita enggak fokus ke situ saja. Jadi jalannya
dalam bahasa Jepang itu ada banyak. Jadi ada musiknya mungkin bahasa Jepang, nanti bisa merambah ke akunting. Jadi teman saya itu juga ada yang masuk sales, ada yang masuk apa namanya delivery atau mana-mana itu banyak karena yaitu tadi perusahaan di Indonesia, perusahaan Jepang sendiri itu kan juga banyak. Pasti permintaan. Jadi apa namanya kebutuhan Japanese speaker atau ya yang mengerti budaya atau bahasanya Japanese itu sangat penting. Jadi untuk yang teman-teman atau adik-adik yang bingung mungkin kalau belajar bahasa Jepang nanti bisa jadi apa, itu seharusnya nggak usah khawatir. Ini nanti bisa banyak untuk jalannya, hanya saja ya itu tadi mungkin sebelum masuk ke dunia kerja itu bisa mungkin aktif dan bisa mencari pengalaman yang banyak. Next. Kita tolong. Ya ini saya diminta untuk kasih tips dan pesan ya. Jadi ada 3 untuk tips dan pesan yang saya khususnya yang membantu saya untuk bisa ya sampai sini itu sebenarnya mungkin banyak yang bertanya apa namanya bagaimana sih cara belajar bahasa Jepang yang efektif dan bisa dipakai di dunia kerja. Itu mungkin caranya ada banyak. Cuman yang sering saya dengar dari sensei-sensei kata dari mana-mana itu memang untuk konsumsi media bahasa Jepang. Jadi bisa mungkin kalau kita bisa tinggal di Jepang seperti itu kan enak. Jadi kita bisa dengar bahasa Jepang setiap hari, itu telinga kita dan otak kita itu bisa lebih terbiasa dengan bahasa Jepang. Jadi pronunciation semuanya itu bisa jauh lebih lancar. Cuman karena kita tinggal di Indonesia ya salah satu cara itu konsumsi media bahasa Jepang seperti itu tadi, entah itu ya mungkin film, musik, drama, kan ada banyak ini untuk zaman sekarang ini yang sudah mulai media-media bahasa Jepang yang sudah masuk Indonesia. Nah itu bisa kita gunakan, itu sering-sering dikonsumsi media seperti itu dan kita belajar dari situ itu juga sudah cukup. Itu nanti bisa kita gunakan selain belajar, itu nanti bisa kita gunakan, nanti kita belajar dari situ, nanti dapat sertifikat-sertifikat CLPT seperti itu juga bisa belajarnya dari seperti ini. Nah, lalu yang kedua itu inisiatif dan inisiatif. Jadi saya yakin senpai-senpai saya tadi ini semuanya orangnya sangat inisiatif tinggi. Jadi mau berusaha dan mau apa namanya mau mencoba seperti itu. Jadi dengan adanya inisiatif jadi kita meskipun enggak sukses seperti yang kita bayangkan waktu kita mencoba, itu pasti nantinya seenggaknya kita dapat sesuatu. Jadi dengan inisiatif ini saya dan senpai-senpai saya ini bisa sampai sana sini, jadi bisa dapat banyak hal. Lalu yang ketiga, yang terakhir ini perbanyak komunikasi. Jadi komunikasi ini sangat penting ya. Mungkin banyak saya dulu juga sering lupa, banyak teman-teman saya yang lupa juga, ini ilmu itu bahasa Jepang itu bahasa komunikasi. Jadi kita harus sering-sering berani untuk mencoba komunikasi dengan kalau misalnya ada orang Jepang lain itu yang memberanikan diri seperti itu. Yaitu nanti waktu mungkin kalau adik-adik masuk kuliah seperti itu pasti ada banyak kesempatan seperti itu. Nah, itu jangan malu-malu. Itu nanti hal-hal kecil seperti itu yang pastinya akan membantu waktu di dunia kerja nanti. Jadi kebiasaan kita dari hal-hal kecil seperti ini yang nanti bisa membantu jadi waktu bekerja nanti kita ini. Untuk reminder saja, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bagus Sensei ya. Jadi bahasa Jepang itu bukan tujuannya. Jadi melainkan alat untuk mencapai tujuan. Jadi kalau misalnya mulai sekarang nanti ke depannya mau masuk dunia kerja bermodalkan bahasa Jepang ya ini harus dipikirkan. Kita itu belajar bahasa Jepang itu bukan tujuannya. Jadi saya ingin belajar bahasa Jepang itu bukan. Jadi kita belajar bahasa Jepang untuk apa? Nah itu mungkin bisa memikirkan seperti itu. Nantinya jalan untuk kerja kita itu bisa lebih banyak terbuka seperti itu. Ya, sekian dari saya. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nova Sensei. Luar biasa ya, pemaparannya juga ada tips-tipsnya dan sepertinya hari ini banyak quotes
yang menarik dan perlu dicatat oleh kita semua, tidak hanya para siswa ya, tapi mungkin juga untuk sensei kita semuanya. Ketika di kelas mungkin anak-anak kita perlu disemangati lagi, disuntikkan inisiatif-inisiatif dan mungkin wawasan-wawasan baru seputar bahasa Jepang. Jadi tidak hanya language-nya, tapi juga hal-hal di luar bahasa, mungkin seperti kesempatan-kesempatan beasiswa dan sebagainya. Karena untuk SMA bahkan SMP itu sebenarnya sudah banyak sekali, ada beberapa ya beasiswa-beasiswa yang bisa diikuti. Kalau SMA kan contohnya KKHC seperti itu. Oke. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mengingatkan kepada para peserta diharap untuk mengisi presensi, absensi kehadiran dan juga angket. Linknya sudah kami bagikan di chat, okay. Jadi ini yang absen masih sekitar 38, jadi masih hampir separuhnya, masih ditunggu. Oke, langsung saja kita ke sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya untuk raise hand, monggo. Baik Sensei Gata ataupun mungkin para siswa yang ingin bertanya kepada 3 narasumber kita tadi, mungkin ada yang terlewat atau mungkin ada yang ingin tanya lebih detail kayak gitu. Oke, sudah ada 1. Ada Sasanti Askia dari SMA Negeri 4 Probolinggo. Mungkin ada 2 lagi yang ingin bertanya. Mungkin ada 2 penanya lagi. Tanya via chat boleh, monggo boleh ditulis saja Sensei, monggo. Oke, sementara 3 dulu Nje. Dari Sasanti Askia, SMA Negeri 4 Probolinggo, ini Sensei apa? Apa siswa nggih? Kali Siti Mukaroma Sensei, setelahnya dari Jami Sensei, monggo ditulis saja di chat Sensei, tidak apa-apa. Silakan kepada Sasanti Askia, Mbak Sasanti Askia dulu. Di unmute nggih. Silakan di unmute. Oke, tanya lewat chat aja nggak apa-apa, monggo silakan ditulis, nanti akan kami bacakan. Atau sementara Siti Mukaroma Sensei dulu, sembari menunggu yang dari chat. Monggo Siti Mukaroma Sensei. Terima kasih kesempatannya. Mohon maaf ini hujan jadi suaranya agak bising. Terima kasih materi yang disampaikan oleh adik-adik ya. Sangat bermanfaat sekali bagi guru dan juga mungkin bagi siswa-siswa kita juga, karena terkait dengan pembelajaran bahasa Jepang. Saya sangat tertarik sekali dikatakan bahwa belajar bahasa Jepang itu bukan tujuan untuk bisa berbahasa Jepang, tetapi merupakan alat. Nah, ini sangat menarik sekali, karena kalau kita berbicara tentang bahasa Jepang sebagai alat untuk kita bisa misalnya bahasa Jepang untuk menjadi guru, dan bahasa Jepang untuk menjadi interpreter, bahasa Jepang untuk bekerja di tempat wisata, itu bahasa Jepangnya beda. Sehingga apa yang dikatakan bahasa Jepang sebagai alat itu sangat sesuai sekali. Nah, ini masalahnya apa yang kita pelajari misalnya di UNESA itu kayaknya bahasa Jepangnya itu bahasa Jepang sebagai pendidik, guru, mengajar ya. Kalau misalnya kita terjun ke bidang interpreter atau mungkin di perusahaan Jepang, mungkin masih banyak bahasa Jepang yang lain yang harus kita pelajari. Tidak hanya belajar bahasa Jepang dari UNESA, misalnya kayak gitu. Nah, seperti ini mungkin perlu apa ya, kayak ada tempat tertentu untuk kita belajar bahasa Jepang yang sesuai dengan apa yang akan kita terapkan, misalnya di perusahaan atau interpreter atau di tempat wisata. Nah, seperti ini solusinya gimana? Mungkin yang saya tanyakan seperti itu. Karena apa yang kita dapatkan di universitas yang kita pelajari mungkin beda dengan kalau misalnya kita mau bekerja di
tempat-tempat tertentu yang membutuhkan bahasa Jepang yang spesifik sesuai dengan yang kita geluti dalam pekerjaan. Nah, itu yang saya tanyakan. Solusinya bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk ketiga pembicara bisa dicatat dulu nggih tadi. Sekarang saya akan bacakan pertanyaan dari Sasanti Askia. Nah, ini pertanyaannya agak off the record mungkin. Jadi bertanya, kira-kira kalau translator itu berapa gitu, nominal pendapatannya. Walaupun kemungkinan sih kalau interpreter ataupun translator juga tergantung ininya nggih, tergantung tempat kerja atau siapa yang menggunakan jasa kita gitu. Tapi mungkin bisa dikasih range harga gitu ya. Sensei Gata yang sudah bekerja sebagai translator tuh kira-kira berapa kayak gitu. Oke. Untuk Jami Sensei pertanyaannya belum ada. Sembari menunggu nggih Sensei. Oh niki. Oke, Jami Sensei bertanya yang pertama, Sensei Tachi, sebagai orang yang pernah ke Jepang, budaya kerja apa yang perlu ditiru oleh orang Indonesia, khususnya budaya kerja ketika di perusahaan? Mungkin nanti bisa diceritakan juga nggih Sensei. Betul? Ini dari pertanyaan Siti Mukarramah Sensei tadi ke ketiga penanya nggih, ketiga pembicara nggih. Nanti monggo siapa yang akan menjawab atau ketiganya juga tidak apa-apa karena waktu kita alhamdulillah masih agak panjang. Saya persilakan dulu dari Bagus Sensei mungkin nggih. Monggo, Oh, iya. Bagus Sensei mungkin. Iya. Suara saya masih tidak masalah kan ya Sensei ya? Oh, masih terdengar jelas alhamdulillah. Ya, takut. Videonya aja Sensei biar marem sama lihat lupa. orangnya. Sebentar Sensei, saya lupa. Iya. Iya, tadi pertanyaan dari Siti Mukarramah Sensei ya, di kerjaan kan kita beda-beda ya untuk sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk bahasa Jepangnya. Emang benar sekali. Jadi kebanyakan kemungkinan Noval Sensei sama Sidik Sensei juga sudah merasakan ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari di sekolah, di SMA, waktu kita praktekkan di kerjaan, di pekerjaan kita, ternyata nggak semuanya itu bisa terpakai. Jadi emang kemungkinan kalau menurut pengalaman saya mungkin sekitar 40-50% saja apa yang saya pelajari itu ternyata saya pakai. Sisanya itu tidak terpakai dan saya harus belajar bahasa Jepang yang baru. Nah, terutama mungkin karena saya ya, jadi 3 tempat pekerjaan saya itu semuanya berbeda-beda. Jadi yang pertama itu yang berhubungan dengan mesin emang, jadi saya harus belajar bahasa Jepang yang berhubungan dengan mesin dan itu tidak kita pelajari di kuliah. Lalu yang kedua itu sebagai akuntan, jadi secara ekonomi, jadi tata bahasanya, kosakatanya, bahasa Jepangnya semua juga tidak pernah kita pelajari waktu kita kuliah ataupun waktu kita SMA. Dan yang terakhir yaitu tentang software, jadi sistem di komputer, itu pun kita juga tidak pernah belajar di kuliah maupun di SMA. Mungkin untuk cara belajarnya sendiri sebenarnya tiap orang beda-beda ya cara belajarnya. Tapi kalau saya secara pribadi untuk cara belajarnya itu yang paling gampang dan yang paling yang paling mudah menurut saya dan paling nyaman ya itu sebenarnya cuma lihat anime sih. Jadi dari lihat anime, jadi yang paling gampang yang berhubungan dengan mesin gitu ya, itu kan sebenarnya juga banyak nih sekarang anime-anime yang berhubungan dengan kayak mesin, robot-robot kayak gitu kan juga banyak nih. Untuk parts-partsnya robot kayak apa-apa kan juga banyak. Dan itu pun juga belajarnya dari sana jujur. Nah, menurut akuntansi juga sebenarnya belajar juga dari anime. Itu juga sekarang anime juga banyak ya yang berhubungan dengan kerjaan-kerjaan itu juga banyak. Yang terakhir yang berhubungan software juga banyak juga yang dari anime. Apalagi sekarang banyak yang anime tentang game-game, jadi itu juga banyak berhubungan dengan software sebenarnya. Kalau dipilah-pilah gitu ya Sensei ya. Jadi kalau yang paling gampang sebenarnya lewat anime dan yang cari anime yang berhubungan dengan pekerjaan kayak gitu Sensei.
Ya mungkin karena saya muda juga ya, jadi masih nyambung ya kalau lihat anime ya. Nah, tapi kalau yang secara umum, cara kedua itu memang mau nggak mau kita harus belajar lewat internet. Jadi kita cari materi-materi lewat internet yang berhubungan dengan kerjaan kita dalam bahasa Jepang, dan kita belajar dari situ, Sensei. Nah, ya kalau yang paling gampang dan paling umum menurut saya dua itu saja sih yang menurut pengalaman saya. Mungkin dari Novel Sensei atau Sidik Sensei mungkin ada yang lain mungkin. Atau sekalian Sensei, pernah jadi freelance translator tidak Sensei? Kalau kerja di perusahaan kan gajinya gaji perusahaan tuh, bukan freelance. Pernah nggak Sensei freelance gitu? Freelance untuk yang translator sih belum pernah, tapi yang saya lakukan freelance itu biasanya untuk pengajar. Jadi untuk les-lesan kayak gitu biasanya minta tolong ke saya, ya saya ikut les ngeles juga kayak gitu. Berarti kalau pendapatan translator sendiri ini ya Sensei, belum ada informasi ya Sensei? Kalau translator belum, mungkin Sidik Sensei ya, mungkin Sensei yang tahu ya kalau translator. Oke, nanti Sidik Sensei harap berbagi. Kalau ini pengalaman Sensei ketika bekerja, mungkin etika kerja dan sebagainya dengan orang Jepang, walaupun mungkin perusahaannya di Indonesia kan ownernya atau banyak juga koleganya kan orang Jepang gitu ya. Kalau pengalaman Sensei seperti apa? Hal-hal yang mungkin spesifik, oh kayaknya kayak gini tuh orang Jepang banget ya gitu. Dari pengalaman kerja. Mungkin harus on time-nya memang seperti itu atau on time ya. Pasti ya Sensei. Ya, kalau budaya ini Sensei seperti nomikai sebelum dan sesudah kerja itu kalau di Indonesia ada tidak Sensei? Kalau di tempat saya itu kebetulan mereka ikut budaya kita, jadi kita nggak ada namanya nomikai. Tapi ya kalau cuma makan biasa gitu ya tetap ada, tapi bukan sampai yang kayak nomikai enggak. Oh gitu ya. Berarti nanti juga harus tanya Novel Sensei kan pernah berpengalaman ketika di Jepang, nanti mungkin ada cerita-cerita menarik. Jadi Sensei, terima kasih. Oh ini ada satu lagi dari Jami Sensei. Kalau mau cari uang, carilah di Jepang. Tapi kalau mau hidup cari ketenangan, sepertinya Jepang bukan tempat yang cocok. Nah ini pendapatnya gimana Sensei? Bagus Sensei. Langsung 3 pertanyaan langsung saya jawab gitu ya Sensei ya? Iya gitu aja. biar nyambung. Nanti kalau diputus-putus. Oh iya, kalau yang tadi kan pertanyaan untuk yang Siti Mukaroma Sensei ya Sensei ya. Lalu untuk yang selanjutnya untuk Nanti Aski ya. Iya, yang tanya tentang translator itu Sensei pendapatan ya. Iya. Kalau yang translator ini bisa lebih ke Sidik Sensei aja ya. Kalau translator kebetulan saya belum pernah. Lalu untuk yang dari yang Jamisang yang pertama, nanti mungkin Novel Sensei bisa lebih mengeksplor ya. Iya. Ya, terus ini yang kalau ini mesti tahu nih Sensei kan karena juga pernah hidup di Jepang ya. Jadi gimana di sana, apakah memang kalau nggak tenang-tenang banget walaupun bisa cari uang gitu loh Sensei? Mungkin kalau cocok menurut pengalaman saya iya cocok ya Sensei. Jadi kalau emang kalau di Jepang itu emang kalau cari uang bisa dibilang lebih mudah daripada di Indonesia. Ya, tapi ya itu tadi mungkin kalau ketenangan ini tergantung ya Sensei. Kalau ketenangan ini dalam hal apa? Kalau masalah setiap orang juga beda-beda. Ada yang bilang ketenangan itu kalau semuanya terjamin. Contohnya kayak kesehatan itu terjamin. Ya, kalau masalah ketenangan hidup itu berhubungan dengan kesehatan, kejelasan masa depan itu sebenarnya lebih enak sebenarnya masih tetap di Jepang. Ya, di Indonesia pun dibilang tenang itu tenang secara mungkin secara itu ya Sensei, mungkin secara hati, secara keagamaan juga kan lebih mudah di Indonesia daripada di Jepang. Nah, kalau ketenangannya lebih ke situ memang lebih enak di Indonesia. Oke, semoga ini sudah menjawab dari 3 penanya. Kalau begitu, terima kasih Bagus Sensei. Terima kasih Sensei. Oke, beralih ke Sidik Sensei dulu, Nje. Halo Sidik Sensei. Halo. Monggo. Halo. Ada 3 pertanyaan nanti bisa dijawab sekalian. Terutama yang ini Sensei. Translator itu berapa gitu? Oh ya. Ini saya spesifik aja ya Sensei, saya jawab yang pertanyaannya Sasanti. Oh, ngoten nggih, silakan Sensei. Oke, untuk pendapatan kerja dari translator itu biasanya itu ada 4 faktor ya. Yang pertama itu tergantung dari perusahaan atau klien. Biasanya perusahaan atau klien itu udah nanti mereka punya range berapa gaji yang dibayarkan untuk translator. Nah, nanti kemudian faktor yang kedua yaitu apakah yang translating
ini karyawan tetap atau freelance. Nah, kalau karyawan tetap kan sudah tetap, berarti gajian per bulannya sekian, sekian, sekian. Nah, nanti kalau freelance berarti itu dia gajinya sesuai order. Apakah order bulan itu banyak atau enggak, itu tergantung dari sana. Bisa naik, bisa turun. Yang ketiga faktornya adalah gajinya itu dibayarkan lewat dolar, yen atau rupiah. Soalnya nanti beda. Kalau misalnya, oke, sama yang keempat terakhir yaitu bentuk dari yang diterjemahkan itu apa? Misalnya video, dokumen atau audio. Misalnya dari dokumen. Berarti kalau dari dokumen itu tergantung dari berapa halaman yang diterjemahkan atau words per ya katanya ya. Berarti misalnya 500 kata sekian. Biasanya kalau yang itu dipatok apa namanya oleh freelance-nya sendiri. Sementara kalau yang video, kalian ya misalnya tempat saya bukan aja ya. Nah, jadi apa namanya tergantung dari berapa menitnya atau berapa banyak lainnya. Misalnya nih satu film sekitar 1 jam itu biasanya rata-rata sekitar 1000 sampai 1500 line seperti itu. Nah, tergantung apa namanya dari perusahaannya, dari kliennya itu berapa mau pakai line atau mau pakai menit. Seperti itu kurang lebih. Dokumen tadi sudah, audio juga sama, tergantung berapa menitnya. Ya kalau misalnya mau dihitung klien itu kan ya klien macam-macam ya, ada yang ngasih harga tinggi, ada yang ngasih harga ini. Sebetulnya kalau yang paling profit ya kalau misalnya gaji translator itu yang gajinya dolar atau yen ya sebetulnya kalau yang seperti itu. Oke, terima kasih Sensei. Ya. Kalau begitu langsung ke Naval Sensei ya. Iya, Sensei. Terima kasih Sensei. Ya, jadi yang tadi dari Bu Siti Mokaramah Sensei ya. Siti Mokaramah Sensei. Iya, jadi tadi sama hampir mirip seperti yang Bagus Sensei bilang ya. Jadi cara yang sudah saya presentasikan juga tadi. Jadi caranya belajar selain dari kelas secara akademik seperti itu ya. Bagaimana bagus-bagusnya kita mengumpulkan informasi di luar kelas-kelas seperti itu. Jadi caranya Bagus Sensei, saya juga bisa lihat anime seperti itu bisa. Cuman selain itu ya kan kita kan sebagai pelajar bahasa Jepang ini anggapannya bahasa ini kan sebagai jendela baru. Jadi dengan bahasa kita dengan kita bahasa Jepang ini otomatis kan artikel, buku dan macam-macam yang bisa kita mengerti, kita pahami itu kan semakin banyak. Jadi nggak cuma di bahasa kita sendiri, kita bisa membandingkan data yang dari kita baca di bahasa Indonesia itu gimana sih di bahasa Jepang itu pendapat mereka mengenai hal ini seperti itu bisa kita bandingkan. Nah, seperti itu. Jadi di era teknologi kita yang maju seperti ini, kita juga bisa lihat internet seperti itu kan juga lautan informasi seperti itu. Kita juga bisa cari di situ hal-hal yang penting dari cara-cara belajar atau isu-isu penting di dunia dari itu dengan bahasa Jepang itu kan kita juga bisa, dan dari sampai hal yang sepele juga saya biasanya waktu kerja itu juga saya menggunakan internet seperti itu untuk cari informasi-informasi yang belum saya tahu. Jadi kalau mengirim email seperti ini ke orang Jepang itu kalimatnya ini benar apa enggak? Nah itu kan otomatis kalau bahasa Indonesia sendiri kita kurang. Nah ini kan dengan mencari di artikel internet bahasa Jepang seperti itu. Nah ini kan wawasan kita bisa bertambah seperti itu ya dengan menggunakan internet, buku seperti itu kan. Jadi kita bisa lebih luas lagi dalam mencari informasi yang kita butuhkan seperti itu. Ya, yaitu untuk kalau untuk ini Sensei, etika dan sebagainya atau kehidupan bekerja di Jepang gitu. Mungkin bisa diceritakan. Jadi bekerja dengan orang Jepang di Jepang dan sekarang bekerja mungkin dengan orang Jepang juga tapi di Indonesia itu apakah ada yang berbeda atau seperti apa gitu? Itu ya. Jadi mungkin kalau yang sudah banyak tahu kan ketepatan itu disiplin seperti itu kan orang Jepang itu disiplin tentu ya itu perlu kita tiru. Cuman yang masih terutama orang-orang Indonesia kita selalu lewatkan itu
orang Jepang itu dalam berkomunikasi itu mungkin apa ya bahasanya? Mereka itu komoyari seperti itu. Jadi mereka berkomunikasi itu memikirkan lawan. Jadi ketika berkomunikasi, ketika berbicara, ketika mengirim chat, email seperti itu mereka selalu omoyari. Jadi memikirkan gimana sih lawan bicara mereka, lawan komunikasi mereka itu kalau menerima omongan, menerima pesan yang kita sampaikan itu mereka perasaannya seperti apa? Apakah sekiranya ada salah atau sekiranya ini nanti diterima mereka itu akan berubah makna nggak sih kira-kira? Nah itu kalau yang dari saya lihat di pengalaman itu orang Jepang itu sangat memperhatikan itu. Jadi terkadang apa namanya yang kita kurang itu. Jadi kita mengirim pesan itu ya udah pokoknya kita ngirim pesan saya maunya nulis begini ya sudah nanti lawan mau apa namanya lawan mau menerima pesan kita seperti apa itu ya saya nggak peduli kan masih banyak seperti itu kalau menurut saya. Jadi yang saya lihat dari orang Jepang itu ya seperti itu. Mereka selalu omoyari, mereka selalu sensitif dalam memperhatikan cara mereka berkomunikasi itu. Lalu ada apa lagi Sensei? Yang nomor 2 ya Sensei. Kalau mau cari uang, carilah di Jepang. Tapi kalau mau cari ketenangan hidup, sepertinya Jepang bukan tempat yang cocok. Ini saya memang sih, saya juga sering dengar seperti ini. Tadi waktu saya ke Jepang itu, saya kan ketemu banyak orang-orang ya yang sudah lama bekerja di sana, yang sudah lama melakukan penelitian di sana, yaitu memang banyak sih beberapa yang bilang seperti ini ke saya juga. Jadi uang di sana itu lebih gampang daripada di Indonesia. Tapi kalau sudah tua, kayaknya saya sarankan di Indonesia saja seperti itu mereka bilangnya. Cuman ya ini kembali lagi ke pribadi masing-masing. Jadi kalau masalah uang memang ini di Jepang kan lebih gampang. Soalnya gap perekonomian mereka di yang kaya dan paling miskin pun itu nggak terlalu besar gapnya dibanding Indonesia. Jadi cari kerja di sana dengan mencukupi itu nggak sesusah di Indonesia seperti itu. Jadi asal bisa kerja di sana itu life expectancy hidupnya di sana itu bisa lebih bagus, bisa dapat lebih gaji yang lebih daripada di Indonesia itu memang. Cuman kalau ketenangan hidup ya itu kembali ke pribadi masing ya memang. Soalnya kan di sana kalau kita memikirkan masalah praktis seperti itu ya di sana lebih praktis. Jadi makanan praktis, transportasi praktis, servis macam-macam itu ada di sana. Cuman ya kembali lagi ke pribadi kan kita orang Indonesia juga mungkin sebagian banyak orang ya memang lebih enak, lebih nyaman di lingkungan kelahiran kita sendiri yang sudah terbiasa dari kecil. Ya seperti itu mungkin kan salah satu pertimbangannya orang-orang yang sudah jadi berpengalaman di sana itu makanya ngomong seperti itu. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Noval Sensei atas sharingnya. Nah ini ada 2 pertanyaan terakhir. Mohon maaf, dan ini sepertinya ditujukan spesifik pada Sidik Sensei. Jadi ada yang ini banyak tertarik jadi translator freelancer. Jadi untuk Sidik Sensei. Jadi kalau seumpamanya kita menjadi translator dan bekerja di perusahaan begitu, biasanya anggaplah kalau seumpamanya ada 30 menit anime, kira-kira kita dikasih tenggang waktu oleh perusahaan tuh berapa lama mengerjakan. Jadi kalau seumpamanya kita harus translate atau mungkin memberi subtitle gitu ya untuk anime durasinya 30 menit itu biasanya diberi waktu berapa lama oleh perusahaan. Itu yang pertama Sensei. Kemudian yang kedua, kalau jadi freelancer, nah ini kalau jadi freelancer pernah tidak dapat project sama sekali, biasanya berapa lama Sensei? Nganggurnya itu berapa lama kalau jadi freelancer? Ini menjajaki apakah cocok enggak ya kalau jadi freelancer gitu. Tapi kayaknya walaupun kita kerja di perusahaan, insya Allah tetap bisa ya Sensei kalau mau lembur dikit-dikit ngambil freelancer itu juga bisa mungkin ya? Bisa. Monggo dijawab Sensei. Oke.
Oke, jadi apakah selama menjadi freelance translator pernah tidak mendapat project? Pernah. Jadi apa namanya, saya tuh banyak beberapa kali apa namanya daftar ke beberapa perusahaan. Terus ini ada satu yang unik ya. Apa namanya? Kalau nggak salah tahun lalu, bulan April kalau nggak Mei. Udah mau 1 tahun lah sekitar gitu. Jadi saya sudah lolos dalam apa namanya sudah masuk perusahaannya. Oke, saya terima Anda sebagai apa namanya translator kami sama bidangnya apa namanya subtitle juga. Tapi sampai sekarang ya saya belum dapat proyeknya sama sekali. Nggak ada apa namanya nggak ada emailnya, nggak ada WA-nya atau apa gitu nggak ada sama sekali ya. Ya menurut saya ya mau gimana lagi mungkin dari perusahaan itu emang sepi. Kan biasanya perusahaan penerjemah itu ada banyak tipe ya, misalnya dia megang penerjemah video atau kalau yang lagi hit sekarang misalnya webtoon, ya webtoon komik atau apa namanya atau misalnya lagi di bidang lain lah. Nah itu juga tergantung apakah dari klien mau masuk ke perusahaan. Kalau nggak masuk ke perusahaan ya udah amblas hilang udah gitu. Tapi untuk deadline apa namanya itu juga tergantung apa namanya dari atasan ya. Misalnya gini, misalnya di Muse sendiri itu kami punya anime mingguan. Jadi misalnya anime A itu akan tayang setiap hari Jumat. Nah biasanya nanti hari Senin ya misalnya ya hari Senin nanti kita dapat bahan mentahannya, dapat videonya, dapat daihonnya, dapat skrip. Nah nanti apa namanya minimal itu 3 hari sekitar berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oh Rabu berarti Rabu. Soalnya nanti Kamis harus dicek dulu sama editor sama ininya dan lain-lain seperti itu. Tergantung juga apakah ada juga yang bulanan. Kalau bulanan misalnya anime-anime lama misalnya nanti apa namanya deadline-nya agak panjangan biasanya itu tapi episode-nya banyak. Jadi misalnya kayak 1 season anime itu nanti bisa 2 minggu, bisa ini. Tapi apa namanya deadline sehari pernah. Jadi apa namanya tayangnya itu jam 12 malam, dapatnya itu kemarinnya jam 1 malam, jadi harus ditranslasi secepatnya soalnya sebelum jam 12 siang itu udah harus dicek sama tim produksi dan lain-lain ya gitu. Ya jadi ada juga yang apa namanya supervise gitu ya, ada juga pernah seperti itu. Berarti nano ya Sensei. Ya, kerja plafonnya perusahaan pun juga belum tentu menjamin gitu ya. Juga macam-macam gitu guys. Oke. Jadi ini ini ada sangkutan satu lagi tidak apa nggih. Waduh. Aduh, ini kayaknya ini mewakili nih. Kalau dulu, maaf saya tanya, kalau dulu kan dihitungnya per lembar. Jadi kalau komik 75K apakah sama? Terus Sensei berarti sudah termasuk penerjemah tersumpah berarti. Oh, ini kayaknya kalau penerjemah tersumpah dengan translator anime agak beda mungkin ya Sensei ya. Agak beda. Nah, silakan dijawab singkat ya Sensei. Ini waktunya kali. Menarik sekali nih. Ini tergantung komiknya apa dulu. Kalau apa namanya komiknya yang di apa namanya penerbit Indonesia, kebetulan saya belum pernah megang. Jadi saya kurang tahu kalau misalnya seperti itu. Kalau misalnya yang komik Jepang itu ada sih, tapi itu apa namanya agak apa namanya kalau nggak salah berapa ya per halamannya itu adalah 500 yen atau berapa gitu mungkin. Jadi pakai yen ya Sensei? Iya pakai yen. Lumayan pakai yen. Iya lumayan. Oke. Jadi suara untuk pengalaman-pengalaman semuanya. Jadi terima kasih sebelumnya Sidik Sensei atas jawabannya dan kepada Bagus Sensei, Sidik Sensei sekali lagi dan Nova Sensei kami ucapkan
Terima kasih luar biasa sharing pengalamannya. Monggo aplaus dulu Sensei Gata. Ini kalau suaminya ada sesi roadshow ke SMA itu mungkin luar biasa ya. Jadinya sharing dunia kerja yang dimotori oleh orang-orang yang berangkat dari belajar bahasa Jepang itu ternyata luar biasa gitu ya. Jadi seperti quote-quotes yang tadi dari mulai dari belajar bahasa Jepang bisa jadi apa saja dan sebagainya itu memang dari pengalaman ketiga pembicara kita, alhamdulillah nyata gitu ya, nyata, dan mungkin Sensei Gata yang hari ini mengikuti acara bisa meneruskan terutama kepada anak-anak ya, anak-anak di sekolah lebih disemangati lagi. Kalau seumpamanya ingin belajar lebih dari sekarang cari beasiswa, mungkin itu juga salah satunya untuk penyemangat kita, dan mungkin Sensei Gatanya juga semangat cari beasiswa buat anak-anaknya. Begitu, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Nafa Sensei, Bagus Sensei, dan Sidik Sensei. Semoga di kesempatan lain kita bisa berjumpa lagi. Semoga ilmu yang sudah diberikan kepada kami bisa menjadi jariah kebaikan hingga akhir nanti kan gitu. Tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat gitu ya. Semoga muncul inspirasi dari jenengan semua, bisa menginspirasi para guru, para siswa untuk bergerak maju, inisiatif tadi masih ingat juga ya. Harus inisiatif terus, tidak hanya dari siswanya mungkin ya, kalau siswanya lagi aduh blank mungkin dari gurunya yang semangat gitu. Terima kasih. Alhamdulillah, sekarang kita lanjutkan pada acara berikutnya, yaitu yang saya yaitu menyongsong EHB 2KS, karena sebentar lagi anak-anak kita yang kelas 12 ya, insya Allah akan segera mengikuti USB dan EHB 2KS, serta launching buku Litenum yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua MGMP Bahasa Jepang Provinsi Jawa Timur. Kepada Ibu Luza Kodrianti MPD, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Amida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nggak ada persiapan sama sekali. Jadi udah di depan mata ya, EHB BKS ini. Untuk Bapak Ibu pengajar SMA, ini EHB BKS itu hanya untuk tingkat SMA saja ya. Kalau untuk SMK tidak ada. Jadi untuk yang guru-guru pengajar SMA, khususnya di kelas bahasa ya, ini memang untuk tahun ini itu terkesan seperti mendadak gitu loh ya, mendadak ya. Jadi memang dari provinsi itu memberitahukan ke GMP-nya itu juga dalam waktu 1 bulan gitu ya, dikumpulkan untuk menganalisis soal-soal, kemudian soal tersebut langsung di-entry ke sistem ya, dan diuji coba dulu sampai ya, jadi ada itu dua mingguan untuk proses sampai selesai membuat soal di sistem yang dibuat oleh tim dari ITS ya. Untuk diketahui aja, dari tim MGMP Bahasa Jepang ini yang mewakili untuk menganalisis soal, bukan membuat soal ya. Soalnya sudah dibuat tahun lalu dan itu diberikan lagi. Yang tahun ini hanya menganalisis soal, jadi kalau misalkan ada yang dirasa terlalu susah itu nanti sudah direvisi sama tim analisis MGMP. Jadi untuk soal yang tahun ini bobotnya itu mungkin yang lain sudah tahu ya, sudah dibocorkan gitu. Bu Bini bisa dibantu berapa persennya Bu Bini? 50% sedang lah? 50%. 50% sedang? Sebentar, iya. 5% yang sedang. Lupa saya. Pokoknya yang lebih sedikit, yang susah itu hanya sekitar 25%-an lah.
Lebih Yang banyak yang 20% susah, Bu. 20%. Kemudian Hah? iya yang mudah 30%, yang sedang Mudah 50%. Oh ya. 20%-nya itu susah, Ya, 30%-nya itu mudah, 50% iya, sedang. iya, 50%-nya sedang ya. iya. Bapak Ibu jangan khawatir ya. Kami sudah memikirkan juga, mempertimbangkan juga karena pandemi ini belum berakhir dan kami yakin inputnya siswa itu jauh sekali merosot dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi sekitar 80% soal itu ditulis dalam huruf Romaji. Benar ya Bu Bini ya? Ya. Koreksi kalau salah ya Bu Bini. Betul. Iya, kurang dari 20% yang jelas dalam kanan. Selain yang huruf Romaji. hiragana itu Jadi hanya 20% kurang. iya. Dan itu Jadi dianggap kayaknya tidak memang salah. iya, dan untuk materinya lebih banyak di kelas 10 dan kelas 11 ya. Untuk Betul. kelas misalkan ada materi yang ada di kelas 12 itu pasti nanti ada petunjuk di soalnya, contoh-contohnya seperti apa, nanti bisa ditimbangkan juga kalau contohnya seperti ini, jawabannya bagaimana kira-kira. Jadi kami buat semudah mungkin gitu loh. Jadi kita kasih clue atau petunjuk untuk mengarahkan ke jawaban yang benar. Gitu. Jadi tujuannya adalah untuk IHB kali ini tuh benar-benar pemetaan ya, benar-benar pemetaan. Nanti hasilnya itu dikembalikan lagi ke sekolah, ke guru masing-masing, apakah mau dipakai atau tidak gitu ya. Beda dengan yang tahun lalu, memang yang tahun lalu terintegrasi dengan mata pelajaran yang lainnya. Tapi untuk yang tahun ini soalnya sendiri-sendiri ya, sesuai dengan mata pelajarannya. Waktunya 90 menit ya Bu Bini ya. Dan jumlah soalnya 35 soalnya semuanya tidak ada yang uraian ya, semuanya objektif. Ada uraian singkat, uraian jawaban singkat. Sedikit ya? Ya, jawaban singkat itu ya. Ada jawaban berapa singkat. Orang? Berapa? Kan dua atau tiga gitu ya? Dua soal. Dua soal. Yang lainnya lebih banyak ke objektif gitu ya. Apalagi ya kira-kira mungkin bisa ditambahkan dari Pak Zeni yang bisa disampaikan untuk persiapan untuk hari Senin. Jadwalnya hari apa Bu Bini? Enggak hari Senin. Hari Senin ya? tanggal 7 Bukan sampai tanggal 10. Enggak, maksudnya untuk yang jadwal bahasa Jepangnya itu kan enggak hari Senin kan ya? Kemungkinan tidak. Enggak. Biasanya terakhir gitu. Ya. Monggo kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan mengenai PHB ini, silakan. Atau ada yang mau ditambahkan dari Pak Zeni sendiri? Jadi diharapkan memang benar-benar PHB ini untuk pemetaan ya, supaya kita tahu bagaimana kemampuan anak dari yang bisa atau yang tidak bisa atau yang sedang-sedang itu di mana posisinya. Jadi seperti nanti diharapkan nanti hasilnya itu akan terlihat sebuah kurva seperti itu. Jadi mohon Bapak Ibu nanti ke anaknya, ke siswanya supaya tidak perlu nyontek seperti itu ya, atau mencari jawaban-jawaban dari sumber lain karena memang ini murni untuk pemetaan gitu loh. Jadi nggak usah takut nanti jelek atau gimana atau prestisnya nanti jatuh seperti apa. Itu nanti akan dikembalikan kembali ke guru gimana cara menyikapinya kalau misalkan siswanya seperti ini, nilainya seperti ini gitu ya. Oke, silakan. Terima kasih sekali lagi untuk para pembicara yang luar biasa. Narasumber kita tiga anak bangsa tadi ya. Terima kasih. Ya, sebenarnya waktunya jadi kurang rasanya kalau mau bicara tentang dunia kerja gitu ya.
もともとたくさん話したいんですけどね。時間がないんですから、もうまた次回。今日は本当にありがとうございました。シリ先生、バブ先生とナファ先生、どうもお疲れ様でした。 Terima kasih Sensei, sekali sama Desta. Terima kasih Sensei, Atsukaresama. Terima kasih Sensei. Atsukaresama. Nanti minta ini ya, mohon izin untuk membagikan link PPT-nya tadi ke siswa dan guru-guru yang lain ya. Oh boleh, Izin, boleh, ya. boleh. Boleh, siap. Silakan Sensei. Ya, gozaimasu. Arigatou. Dewa, otsukaresama desu. Tidak ada ini Bu Hesti. Misalnya ada yang ingin tanya lebih lanjut, tidak ada petak nomor Saya. Atau mungkin ada YouTube-nya Sensei. Iya. Atau media sosial gitu. Sebenarnya itu masih penasaran loh saya juga. Mutu understand desu. Saya kalau ada pertanyaan nanti japri aja. Ya, japrinya ke Bu Hesti ya. Jadi manajernya. Untuk ini saya dapat titipan dari Bu Erma juga. Jadi untuk buku launching ya, saya ambilkan tuh. Ini mas Tane, error kah? Error. Kelihatan Sensei. Jadi bukunya setebal ini ya, setebal ini. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu membutuhkan atau berminat, silakan memesan ke MGMP, bisa melalui Bu Erma atau penulis ya, bisa melalui penulis, langsung dihubungi gitu ya. Dibuka pemesanan gelombang kedua. Silakan. Kemungkinan sangat bermanfaat untuk bagi guru-guru sebagai buku pegangan juga. Nanti pembuatan soal EHB itu tahun depan masih ada mungkin ya, masih ada, dan ini juga bisa jadi bank soal juga gitu loh untuk guru-guru. Hai, itu mungkin pesanan dari Bu Erma. Ada yang mau ditanyakan kah? Bentar saya lihat chat. Judulnya apa Sensei? Judulnya kumpulan soal bahasa Jepang. Kumpulan soal bahasa Jepang. Kalau misalkan siswanya mau beli nggak apa-apa loh. Di sini kan ini bisa belajar mandiri ya di sini. Cuman siswanya kalau yang baca nanti susah. Karena di dalamnya itu hurufnya campur-campur, ada yang pakai romaji semua, ada yang pakai hiragana, ada yang kanji. Disarankan sih kalau untuk siswa didampingi gitu ya, didampingi oleh gurunya dalam memahami buku ini gitu. Sebenarnya buku ini sangat recommended sekali untuk belajar bahasa Jepang dalam menghadapi EHB gitu. Kalau tidak ada yang ditanyakan tentang EHB, semoga minggu depan lancar-lancar EHB-nya ya, dan mendapatkan nilai yang maksimal gitu ya. Amin. Kalau misalkan ada saran, misal kritik saran tentang EHB, nanti boleh setelah EHB-nya boleh dilayangkan atau dijapri pengurus-pengurusan GMP-nya supaya kami juga bisa mengevaluasi untuk EHB tahun depan gitu ya. Kalau sekarang masih belum tahu soalnya. Gitu. Hai. Untuk yang terakhir ya, Bu Hamidah. Surprise-nya Sensei sekali. Kita bisa ada yang ditunggu-tunggu. Partisipan ini ada 40 ya. Tahun ini insya Allah Jalpreti ada lagi ya. Tapi dengan syarat dan ketentuan. Di
saya belum tahu sih kalau di Surabaya ketentuannya seperti apa. Kalau di Malang mungkin Besi tahu. Kemarin saya kok baca-baca itu Sudah ada sih itunya apa namanya. Prokesnya udah ada semua kok Sensei di linknya di webnya itu. Di tiap daerah beda-beda udah ada semua. Nah ya kalau di Malang itu kalau yang dari luar kota itu harus PCR. PCR. Iya PCR. PCR. Saya nggak tahu yang pokoknya bukan yang antigen. Kalau yang di dalam kota itu antigen. Gitu ya. Kalau yang di Surabaya Takut mau ikut. Aku ini kok takut positif. Ada ya gitu. Waktu daftarnya singkat ya. ya. Satu hari aja. Cuma satu. Kemarin satu hari tanggal 18 sampai tanggal 19. Kalau nggak salah. Tapi nggak dikasih ini ya, maksudnya jatah berapa gitu ya. Cuman dibatasin gitu ya. Daya numpuk. Kalau yang di Surabaya saya nggak tahu itu harus PCR apa enggak. Kalau Surabaya nggak salah tanggal 21. Pendaftarannya beda ya? Tanggal Surabaya sama Malang. Tanggalnya ya. Nggak tahu kayaknya sama bukannya. Masa beda? Ya, kan naik gitu. Aja. Sebenarnya nih, untuk mahasiswa yang butuh banget ya buat lulus, syarat lulus kayak gitu tuh mungkin nggak masalah ya kalau misalkan harus ini. Tapi kalau untuk yang sensei ini ya, itu mikir-mikir dulu kalau mau ikut. Ya, kita kembali ke ini, door prize, masih berhubungan dengan JLPT, masih semangat sebagai guru mengajarkan siswanya untuk ini ya, ikut JLPT juga. Gurunya juga perlu di-refresh gitu loh, Mas. Gurunya perlu di-refresh tentang akademik bahasa Jepangnya ya nggak sih? Boleh nggak saya tes gitu loh. Ya. Tesnya nggak susah, hanya tes vocab ya. Tes vocab. Tidur bener itu berarti Sensei. Tidur beneran. Tuh. Yang sudah pernah dapat ini mohon diperhatikan lagi, dikasih kesempatan yang lain. Angkat tangan ya Sensei yang bisa. Mohon dilihat siapa yang duluan ya. Ini saya ambil dari buku saya sendiri juga. Buku saya. Promosi buku sih. Nazo ya, ini buku saya. Mate. Korewa ne doubutsu no namae desu. Doubutsu no namae desu. Uzumaki no katachi no kara ni haitte iru riku ni sumou chisana ikimono te nani? Silakan angkat tangan yang mau dapat hadiah dari Reza Sensei. Ya. Uzumaki no katachi no kara ni haitte iru riku ni sumou chisana ikimono te nani? Saya ki no tsuyo namete happa o tabete ikite iru yo. Susah deh Sensei kayak. Sekasih deh. Ya, saya kasih clue yang lain. Kitsune Sensei. Chisai. Tsuyo namete iru yo. Tsuyu. Oke, yang lebih mudah gini deh. SpongeBob no petto ne nani? Sore. Nante yu doubutsu desu ka? SpongeBob no. Ada Sasanti Astia. Sama. Sasanti. Oke, coba Sasanti silakan. Yang enggak deh. Bisa silakan di-unmute. Oh, Kerry loh. Bukan namanya ya, tapi nama dobutsunya nih Honggo Tenan desu. Iya maksudnya
Maksudnya si Gary itu. Soalnya nanti Sobutsu desu ka? Ya, gurunya juga nggak tahu. Sasanti tuh nyoba lagi. Oh ya, nyoba lagi. Oh, Coba. nyoba lagi. Iya, silakan. Iya. Langsung buka kamus. Nggak apa-apa, paling saya buka kamu juga. Silakan, Sasanti-san. Kalau udah tahu jawabannya. Masih angkat tangan. Ya itu. Kata Tsuri desu. Hai sekai desu. Kata Tsuri. Omedetou gozaimasu. Omedetou gozaimasu. Sasanti-san, boleh buka video ini ya? Videonya kita bisa lihat ya wajahnya. Sasanti-san kelas berapa ini? Suaranya coba. Ini murid ya Bu Mila ini. Halo. Halo. Videonya, Dek, dibuka, Dek, videonya. Nah, itu dia Sasanti-san. Ini muridnya Bu Lila. Apa kabar Sasanti? Genki desu ka? Genki desu ka? Genki desu. Soalnya nggak dengar. Iya. Oke. Terima kasih Sasanti untuk partisipasi. Oke, satu lagi ya. Satu lagi. Boleh nggak Bu Hesti? Ada nggak uang? Boleh. Ada. Ada uangnya, Sensei. Ada ya. Betul deh. Kalau nggak ada nanti cari lagi. Hai, so desu ne. Hai, ini yang ini lebih mudahnya mungkin ya. Mizu ga hiete, tsunetaku natte, tamatta mono o nante imasu ka? Mizu ga hiete, tsunetaku natte, katamatta mono o nante imasu ka? Siapa yang bisa? Dia angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan, nggak tahu ya. Nah, saya tambah clue lagi, wes. Reizouko ni aru mono desu. Reizouko ni aru mono desu. Assalamualaikum. Kataku te sumutai mono. Nante imasu ka? Kori desu. Ya, wes, ya, wes. Kori. Bu Amida cewek tiba. Betul ya, Sensei? Ya, betul. Kori deh. Mikir mau apa ya bahasa Jepangnya ya. Kori. Hai, kori desu. Hai, arigatou gozaimasu. Catat Bu Hesti, Bu Hamida dapat. Iya, Bu Hamida dan Sasanti-san. Nanti yang dapat door prize menghubungi nomor saya ya. Dicatat Sasanti-san. Kalau nggak tahu nanti bisa tanya ke senseinya, nggak apa-apa sih. 081 334 44 7068. Nanti japri saya ya. Hamida Sensei japri saya ya. Siap, Sensei. Hai, silakan saya kembalikan acara ke Bu Hamida untuk closing. Alhamdulillah, terima kasih Ruza Sensei. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara kita pada sore hari ini. Ini salah satu acara MGMP yang sangat menarik, nggih. Jadi semakin lama semakin menarik. Jadi acara-acara berikutnya ini patut ditunggu ya, Sensei. Semoga baik materi ataupun informasi-informasi yang akan dibagikan pada MGMP berikutnya akan semakin menarik, bermanfaat untuk tidak hanya guru tapi mungkin juga siswa. Dan terima kasih kami ucapkan kepada para pengurus MGMP Provinsi Jawa Timur
Kami ucapkan terima kasih kepada 3 pembicara, kepada Bagus Sensei, Sidik Sensei, dan juga Nova Sensei. Terima kasih kepada seluruh panitia Bung Kasai ke-24. Kami tunggu karyanya untuk tahun depan. Semoga tetap semangat dan semakin banyak yang berpartisipasi. Dan terakhir kepada seluruh peserta hari ini, kami ucapkan terima kasih atas waktunya, atas atensinya. Sebelum kita tutup, kepada Sylvia Sensei mungkin foto dulu ya Sensei. Ya, Sensei. Sesi foto. Mohon Monggo silakan Sylvia Sensei. di- Untuk Sensei Gata semuanya mohon dibuka videonya. Mohon jangan live dulu Sensei, ini semakin berkurang ini orangnya, tinggal 29. Enggak, separuhnya sudah menghilang. Iya. Silakan Angkat dibuka tadi dulu udah. kameranya on cam semua. Angkatnya tadi udah di-share belum Bu Devi? Sudah Sensei, sudah di-share dari tadi. Oke. Sudah Silakan semua. on cam Sensei. Ini masih berapa orang ini on cam? 10 orang mungkin. Agar Dibuka, tidak Sensei. lama-lama, tolong dibuka kameranya Sensei. Sebentar aja. Iya. Langsung aja ya Sensei, walaupun cuma beberapa ini, biar nggak terlalu lama. Baik, saya hitung. Oh sebentar. Ini ada yang chat. Oke. Sang. Sudah Sensei. Hai, terima kasih. Terima kasih Sylvia Sensei. Sama-sama. Baik, Sensei Gata, mari kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara pada hari ini, segala kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Tetap menjaga kesehatan, Sensei Gata semuanya. Protokol kesehatan tetap diterapkan. Semoga corona bisa segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oskari sama Desta, Sensei Gata. Sekali sama. Terima kasih. Nafal Sensei. Sama-sama Sensei, terima kasih Sensei. Terima kasih Bu Binik. Terima kasih Bu Neni. Terima kasih Bu Enda. Bu Ade. Halo Bu Selfie. Halo Bandri. Oh, keluar ya. Kita tadi udah di-share benar ya? Bukan yang akan ya? Angkat sudah. Mbak Selvi, aku WA. Tadi aku lihatnya yang Mbak Selvi, aku WA. udah di-share lagi ya di grup ya? Yang apa Sensei? Yang angket. Angket. Oh, angket mau di-share. Loh, kenapa di laptopnya ta? Oh, jam iku dadi siji gak ono judule. Ya wis. Nanti angketnya di-share lagi di grup besar Ketua Sensei. Ada laporan. Nomornya berapa? Yang sampai kirim tadi tak juga ya. Sampai nanti di grup yang berarti. Ini sudah bisa diakhiri tak Sensei? Oh udah sih. Udah ya.
Udah ada playlist lah. Terima kasih semuanya yo, ada yang komplain tentang Bupati tadi ya? Ada ya Kak? Sudah ini di N ah? Di N ah? Ya di N aja ya. Di N aja ya Mbak Lusa? Bu Lusa di N aja. Masih mute. Di N aja. Boleh.